Kata kecil kuek-kuek. Bebek kecil tidak bicara. Kamu bisu kecil. Pukul. Hua-hua. Apakah kamu Fang Yan Guru Fang? Hei ya. Apakah kamu Saya kepala desa. Halo. Maaf membuatmu menunggu. Ada tidak APA. Ayo biar saya bantu dengan barangmu. Hei. Capek di perjalanan. Tidak juga tidak sebenarnya. Oke, tidak jauh. Oke. Guru sebelumnya bilang dia sakit dan pergi. Anak-anak. Saya menantikan guru baru datang ke lembah gunung miskin kami setiap hari. Bisakah kamu tinggal? Kepala desa jangan khawatir. Mohon percayalah pada saya. Oke, jadi saya akan berterima kasih untuk anak-anak dulu. Sama-sama seharusnya begitu. Yang mulia, saya bilang Guru Fang. Saya dengar kamu akan datang. Saya sudah menyiapkan rumah untukmu sebelumnya. Jika butuh apa-apa bilang saja pada saya. Kamu sangat ramah. Oh, kamu sangat baik. Di mana belajarnya? Hei. Yah, desa tidak sebagus kota. Saya benar-benar merasa bersalah pada Guru Fang. Tidak, saya pikir tidak apa-apa. Oke, benar. Guru Fang naik mobil seharian. Kamu pasti lapar. Kamu istirahat dulu. Saya akan ambilkan makanan untukmu. Jangan bilang saya benar-benar lapar. Terima kasih, Bu. Kepala desa. Sama-sama apa? Saya akan siapkan sekarang. Hei, oke. Ayo anak-anak. Ayo. Bagaimana dengan kakek? Aku punya kabar baik untukmu. Kenapa kalian tidak kembali ke kelas saja? Ayo pergi. Siap berangkat. Anak-anak. Ini guru baru kita, Bu Fang. Halo Pak Fang. Halo anak-anak. Tidak mudah bagi guru untuk datang ke tempat kita. Kalian harus belajar dengan giat. Dengarkan kata-kata Bu Fang. Kalian tahu. Tahu. Bu Fang, silakan masuk kelas. Kelas, sekarang kalian ceritakan dulu nama kalian pada Bu Fang. Oke. Mari mulai dari kamu. Namaku Yingning. Namaku Jia. Namaku Xiaoyu. Namaku Niu. Namaku Junjun. Namaku Circle. Oke. 2123 dua harimau. Harimau. Dua harimau disebut dua harimau. Oke. Aku ingat. Jadi, pelajaran pertama kita hari ini adalah pelajaran bahasa Mandarin. Mari buka halaman pertama pelajaran bahasa Mandarin.
Apa yang tidak bisa dikatakan lewat telepon? Harus meneleponku. Xiao Feng, aku mungkin tidak bisa bekerja di perusahaanmu. Aku ingin pergi ke desa untuk mengajar. Pergi ke desa. Apa kamu ditendang keledai atau kebanjiran? Bagaimana aku bisa ingat untuk menjadi guru relawan di lembah miskin itu? Seberapa sulit untuk sampai ke sana? Lagi pula posisi manajer sudah aku siapkan untukmu. Bagaimana aku harus membereskan ini? Xiao Feng, aku benar-benar ingin mengunjungi desa. Setiap kali aku melihat laporan tentang anak-anak itu, aku benar-benar sedih. Kita dibutuhkan di sana. Semoga kamu bisa mengerti dan mendukungku. Oke, mari kita tidak membicarakan betapa buruknya lingkungan di tempat itu. Kamu pergi dan tidak tahu kapan akan kembali. Apakah kamu sudah memikirkan apa yang akan dilakukan selanjutnya? Apakah kamu setuju atau tidak? Aku sudah memutuskan. Aku harus pergi. Menela, mengapa kamu begitu keras kepala? Xingyan, aku akan memberimu 3 bulan. Jika kamu tidak kembali dalam 3 bulan, aku akan menjemputmu, oke? Oh, terima kasih banyak. Memberi hormat. Air terjun Wanglushan. Air terjun Wanglushan. Asap ungu dari Tungku Dupa Rizhao. Asap ungu dari Tungku Dupa Rizhao. Melihat air terjun dari kejauhan. Melihat air terjun dari kejauhan. Kamu bilang ke guru, siapa yang menulis puisi ini? Itu Li Bai. Sangat benar. Duduk Erhu bilang ke guru. Dari dinasti apa Li Bai? Li Bai adalah penyair terkenal dari dinasti Tang. Benar, sangat benar. Kemudian guru akan memberitahumu. Apa makna puisi ini? Puisi ini menggambarkan dengan jelas pemandangan megah Gunung Lushan. Mencerminkan penyair, cinta tak terbatas pada sungai dan gunung besar tanah air. Kalimat pertama dari Tungku Dupa Matahari adalah ungu. Ah, bagus. Jadi mari kita lanjutkan. Kalimat pertama Tungku Dupa Rizhao menghasilkan asap ungu. Tungku Dupa merujuk pada puncak Tungku Dupa di Gunung Lushan. Kelas, apa yang akan kita ajarkan hari ini adalah kata-kata ini. Jadi lihatlah,
Ini tuo-tuo. Siapa yang bisa memberinya sebuah kata? Melepas. Baik, ini kapas. Jia-jia, Jaket berlapis. hebat, duduklah. Ini adalah kapas dari jaket berlapis kapas. Ada air jam 3 di sebelah kata 11 ini. Alirannya semakin besar. Ke laut. Jadi tempat ini di bawahnya. Perhatikan, ini adalah karakter besar. Benar? Adakah yang bisa membuat kata untuk kata ini? Ayunan. Ya oke, duduk ini adalah ayunan. Dan sisi ini adalah pegangannya. Ayunan perlu digoyangkan dengan tangan. Ini solusinya. Jadi mari kita tulis dulu kata-kata yang kita pelajari hari ini. Oke. Guru. Itu Yaya. Dia tumbuh besar tidak bisa bicara. Duduk. Guru itu Yaya. Dia tumbuh besar tidak bisa bicara. Niu-niu, apa yang salah UPS? Bangun-bangun. Ah, jangan menangis. Mengapa lukanya begitu parah? Masuk dengan guru cepat. Hari ini saya akan berbicara dengan Anda tentang melodi air. Semoga itu bertahan. Dahulu kala, ada seorang penulis bernama Susi. Sudah setahun, dia dikirim oleh pengadilan ke Michigan untuk menjadi pejabat. Festival Pertengahan Musim Gugur, Tahinan telah tiba. Ini malamnya. Bulan cerah di langit. Tidak ada awan. Orang-orang dengan senang hati mencicipi. Mengagumi bulan cerah. Hanya Susi. Saya kesal karena merindukan saudara saya. Karena Susi, cinta persaudaraan dengan saudaranya. Saat kecil, mereka membaca bersama. Bermain bersama. Tidak terpisahkan sepanjang hari. Ketika Anda tumbuh besar, jadi mereka berpisah jalan. Jarang punya waktu untuk bertemu. Murid-murid guru, ada masalah kelas ini diubah jadi belajar mandiri.
Hua 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 hua. Hei hei. Pijat. Baiklah. Halo? Apakah ini rumah Yaya? Ah, iya. Siapa kamu? Saya guru baru. Nama saya Fang Yan. Benar saya ingin tahu tentang keadaan Yaya. Wah guru, cepat duduklah. Sama-sama, terima kasih sudah duduk. Anda duduk saja. Hei. Anak ini Yaya. Hidupnya begitu pahit. Tidak bisa bicara sejak kecil. Sang ratu melahirkan. Senangnya ada orang dewasa dan anak-anak. Aduh wah. Semoga Tuhan melindungi. Yang penting ibu dan anak selamat. Anak laki-laki dan perempuan. Di mana ibunya di kota sekarang? Mereka semua suka punya anak perempuan. Oh, anak perempuan juga bagus. Ini anak laki-laki. Ibu akhirnya melihat seseorang dari generasi lain. Ya. Masuklah ke dalam rumah. Saya membuat sup ayam untuk istri saya. Hei, ayo pergi hahaha. Yaya minum dengan tangan. Ayo Yaya. Yaya. Yaya panggil ibu. Panggil ibu. Yaya sudah 3 tahun. Kenapa kamu tidak bicara apa-apa? Bibi. Menurutmu ini bagaimana? Kenapa tidak saya bawa Yaya ke rumah sakit kabupaten besok untuk pemeriksaan? Jiang Wo lihat sudah berapa umur anak-anak. Kamu tidak bisa membiarkannya menjadi bisu. Dokter ibu tidak bilang tidak ada jalan. Butuh banyak uang untuk mengobati bayi. Berapa banyak? Kurasa banyak. Berapa banyak itu banyak? Aku bilang jangan tanya oke. Aku sudah memikirkannya. Aku akan ke kota besok untuk mencari kerja. Maka aku akan ikut denganmu. 2 orang menghasilkan lebih banyak uang daripada 1. Kita berdua pergi. Bagaimana dengan bayinya? Aku masih punya ibu. Ibu kamu sendirian. Oke, tidak apa-apa. Untuk anak-anak, kenapa kalian berdua tidak pergi? Ibu jangan kirim. Pulang denganmu. Hei, perhatikan lebih baik tubuhmu di luar. Hei, Kenapa kamu menangis? Kembali. jangan khawatir tentang anak-anak. Kamu seorang ibu.
Pulang. Pulang. Aku mengerti. Tapi kadang kamu harus berteriak padanya. Dia juga bisa mendengar. Aku lihat Yaya sangat suka belajar. Kenapa tidak biarkan dia datang ke sekolah nanti? Yo. Itu bagus. Tapi sekarang dia bahkan tidak bisa bicara. Bagaimana belajar? Jangan khawatir tante. Aku akan mencobanya dulu. Setelah ini, aku ajari dia bicara. Aduh, maka kita Yaya sudah bertemu orang mulia. Jika kamu bisa mengajari Yaya bicara, aku harus sangat berterima kasih padamu. Jangan tunggu sebentar. Yaya. Ayo, ini gurunya. Yaya pergi ke sekolah nanti. Oke. Hei. Maaf merepotkan guru. Kelas, hari ini saya ingin memperkenalkan kalian pada teman sekelas baru. Kalian semua saling kenal. Dia adalah Yaya. Guru dia bisu. Bagaimana kamu belajar? Guru dia bisu. Bagaimana kamu belajar? Teman-teman diamlah. Teman-teman diamlah. Teman Yaya, dia tidak bisu. Dia hanya tidak bisa bicara. Tapi saya akan mengajarinya bicara. Jadi kalian juga harus lebih banyak membantunya. Dan Yaya, teman telinganya sakit. Bicaralah lebih keras saat berbicara dengannya. Dia hanya bisa mendengarmu, kamu tahu? Mengerti. Oke, mari kita sambut Yaya dengan tepuk tangan meriah. Yaya. Ya. Yaya. Tebak apa yang guru bawa untukmu? Kamu lihat. Sangat bagus, Yaya. Terima kasih, guru. Tidak usah berterima kasih, Yaya sangat baik. Belajar sekarang. Musim semi yang indah. Musim semi yang indah. Ladang emas. Ladang emas. Sungai yang lembut. Sungai yang lembut. Kelas yang baik. Sekian untuk hari ini. Berdiri setelah kelas. Selamat tinggal guru. Selamat tinggal kelas. Yaya. Kamu tidak mengerti kata-kata di atas. Bisakah guru mengajarimu pengucapan? Datang ke guru. Yang ini? Yaya, lihat mulut guru. Ah! Hari ini kita akan belajar puisi kuno ini. Ciao Baijui.
Chow Beiji. Rumput liliwan. Rumput liliwan. Setahun demi setahun. Setahun demi setahun. Api liar tidak pernah membakar. Api liar tidak pernah membakar. Angin musim semi bertiup lagi. Angin musim semi bertiup lagi. Ah, ayo pergi. Pak Zhang punya surat untukmu. Oke, kamu keluar dulu, bye. Pak Yang. Lihat mulut guru hitung. Hari. 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 Itu Sanya ya? San. San. Dan langit. Yaya lihat. Itu anak anjing. Apakah Yaya suka burung? Burung. "123 jangan bergerak. Bergerak hahaha." Xiao Li datang ke kantor saya. Pak An? Kamu tidak mengerti kata-kata di atas. Guru mengajarimu pengucapan. Oke? Ah? Lihat mulut guru. Berikan suaranya. Pohon besar. Pohon besar. Kabut. Pohon besar. Kabut. Kakek pohon. Sangat berkabut. Besar. Kakek. Kakek besar. Hebat tekan. Tekan. Ya. Ah. Kepada satu.
Ya, Benar? Bagus, ini pensil. Pensil. bilangnya. Lihat ini. Buku. Buku pelajaran. Ini meja. Lihat meja guru. Hebat untuk Yaya. Hahaha UPS. Kamu lelah? Tidak apa-apa Bu Guru. Minum air hangat. Terima kasih. Kamu duduk. Yaya anak ini sangat pintar dan rajin belajar. Maka saya harus berterima kasih Bu Guru. Datang. Saya menulis 3. 32 tahun ya Yaya. Yaya. Lihat Bu Guru ini 3. Lihat ini. Oke.
224. 224. 13 adalah 3. 23 adalah 6. 23 adalah 6. 33 adalah 9. Sisa 9. 4144. 24 adalah 8. 24 adalah 8. Semua karena Yaya. Jangan datang lagi. Datang ke kelas mereka. Cukup ikuti kelas. Mereka akan ke kelas. Mereka menaruhnya. Yang. Semua karena kamu. Suara guru itu serak. Yaya, jangan datang ke kelas lagi di masa depan. Dengan cara ini suara guru tidak akan serak. Yaya, jangan datang ke kelas lagi di masa depan. Jika kamu datang ke kelas lagi, aku akan menghalangimu di pintu. Aku akan memberitahumu apa. Aku tidak berani. Jika kamu datang ke kelas lagi, aku akan meninggalkanmu mati di pintu. Lihat apakah kamu masih berani. Bodoh. Guru kami tidak akan membiarkannya pergi ke kelas. Semua karena dia. Suaramu akan serak. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Yaya. Yaya. Ya. Sampai jumpa. Ayo. Yaya. 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 Yang. Yaya. Menangislah jika kamu mau. Itu akan terasa lebih baik. Siswa kalian berada di kelas yang sama. Harus saling membantu, saling menjaga. Kamu harus merawat Yaya seperti saudara. Guru kami salah. Yaya. Maaf, kami seharusnya tidak mengatakanmu. Oh, Guru Fang masih sibuk? Duduk, Yupes. Aku benar-benar mengundangmu. Kamu lihat untuk anak-anak ini. Tenggorokanku kelelahan.
Aku sengaja pergi ke kota hari ini untuk membelikanmu tablet tenggorokan. Pulang dan makanlah. Kepala sekolah terima kasih. Tidak apa-apa, suara serak ini bukan penyakit. Ini akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Beristirahatlah lebih banyak. Ingat untuk minum obat nanti. Aku akan pergi dulu. Kalau begitu kamu jalan pelan-pelan. Go do 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 go. Ibu jari. Jari telunjuk, jari manis. Kelingking. Hei, oh. Sudah cukup, ops. Aku tidak percaya aku tidak bisa menangkapmu. Ya ampun. Terima kasih, Yaya. Ya ampun. Terima kasih, Yaya. Yaya guru yang baik, jangan makan. Yaya makan sendiri. Guru Fang, kamu lihat untuk mengajari Yaya bicara. Suaramu sendiri sudah serak. Hei anak ini, sulit menjadi muda. Kamu bilang ayah dan ibunya berusaha mengobati penyakit ini. Aku tidak akan bekerja di luar. Hanya kita berdua. Terima kasih kepada guru kamu yang merawatnya. Bibi kamu terlalu baik. Yaya anak yang baik dan rajin. Dari lubuk hatiku aku ingin membantunya. Yaya harus ingat guru. Kebaikan guru padamu dalam hidup ini. Kita tidak bisa menyelesaikannya seumur hidup. Kamu dengar? Bibi, kamu terlalu baik. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana berterima kasih padamu. Ayo makan lebih banyak. Makan, ayo Yaya makan ini, Yaya makan sayur. Makan ini. Paman Lei Feng, kamu di mana? Kamu di mana? Xiaoxi bilang ya ampun. Kemarin dia lewat sini kemarin. Dia lewat sini. Anak yang hilang itu menantang gerimis untuk melihat. Sarang di jalan berlumpur adalah jejak yang dia tinggalkan. Turun sudut yang bengkok. Mencari jejak Paman Lei Feng. Paman Lei Feng, kamu di mana? Kamu di mana? Dia lewat sini kemarin. Tes yang telah dilakukan berdasarkan riwayat medis Anda.
dan hasil diskusi di antara para ahli utama, kami sekarang dapat memastikan bahwa Anda menderita kanker tenggorokan. Jia, kenapa kamu di sini? Kamu di sini untuk memberi hadiah kepada guru ya? Ya. Kamu jatuh? Kamu terluka? Ya. Ah, Sendirian di negeri asing sebagai orang asing. setiap musim perayaan. Aku merindukan sanak saudaraku setiap musim perayaan. Saudara-saudara jauh yang sedang bertugas. Memegang anak yang hilang. Dalam gerimis yang berkabut, lihatlah gubuk di jalan berlumpur. Itu jejak yang dia tinggalkan. Ikuti langkah yang bengkok. Mencari jejak Lei Feng. Paman Lei Feng, kamu di mana?
Ada apa denganmu? Bukankah kita sudah setuju? Kembalilah bersamaku dalam 3 bulan. Kenapa kamu tiba-tiba berubah pikiran? Biarkan aku menjelaskan. Aku tidak mau mendengar penjelasanmu. Xiao Feng, percayalah padaku. Aku akan kembali. Bukan sekarang. Kenapa begitu? Aku satu-satunya guru di sekolah. Bagaimana dengan anak-anak jika aku pergi? Selain itu, aku berjanji pada Yaya dan neneknya. Kamu harus mengajari Yaya berbicara. Bagaimana jika sekolah tidak pernah mendapatkan guru baru? Bagaimana jika kamu tidak pernah bisa mengajari Yaya berbicara? Apakah kamu akan tinggal di sini selamanya? Jadi apa yang harus kita lakukan? Aku tidak bisa pergi sekarang. Oke, kamu tidak pergi kan? Jika kamu tidak pergi, aku yang akan pergi. Itu tidak baik. Pulanglah dan tunggu sampai tenggorokanmu sembuh. Kita akan menikah. Lihatlah dirimu. Aku bahkan tidak bisa merawat diri sendiri untuk anak-anak ini. Yaya Shen, Yaya. Cepat berhenti. Yaya. Yang kenapa kamu di sini? Puisi yang bagus. Aku pergi sekarang. Permaisuri. Wang Ye, kamu akan selalu berada di lembah gunung miskimu. Jadilah wajahmu yang rusak. Tidak akan peduli kamu lagi. Oke. Senang? Tidak akan pergi lagi. Murid-murid, apakah kita akan ada kelas musik hari ini? Oke. Kalau begitu mari kita menyanyi Little Swallow bersama-sama, oke? Oke. Kalau begitu guru mulai dulu. Little Swallow memakai baju bunga. Little Swallow. Di sini setiap musim semi. Oke.
Bunga, bunga, bunga. Hua, hua. Kenapa anaknya belum pulang sampai larut malam? Aduh, Guru Fang. Yaya tidak bersamamu. Tidak, apakah dia tidak pulang ke rumah? Tidak, aduh. Kamu bilang sudah larut malam. Kemana dia bisa pergi? Bibi, jangan khawatir. Dia akan baik-baik saja. Aku akan mencarinya dulu. Aku akan mencarinya bersamamu. Silakan pulang dan tunggu. Mungkin dia akan segera kembali. Oh, oke, aduh. Kepala desa. Kepala desa. Kepala desa. Guru Fang, kenapa kamu terburu-buru? Yaya hilang-hilang. Di mana kamu kehilangannya? Aku juga tidak tahu. Nenek Yaya datang untuk mencarinya. Aku sedang terburu-buru. Jadi kamu tunggu aku di pintu masuk desa. Aku akan memanggil semua penduduk desa keluar. Mari kita pergi bersama. Siap jalan. Perhatian warga desa. Perhatian warga desa. Pembangunan negara Yaya hilang. Pembangunan negara Yaya hilang. Silakan berkumpul di pintu masuk desa. Pakai senter. Menurutmu anak ini ngapain di gunung? Kepala desa, jangan tunggu. Yaya akan baik-baik saja. Aduh, tadi warga desa masuk gunung buat cari kayu bakar, dan nemu hal aneh. Jangan bicara soal anak-anak. Orang dewasa aja nggak berani masuk gunung saat gelap. Gadis itu gak bakal bahaya kan? Jadi cepatlah masuk gunung buat cari dia. Ibu akan baik-baik saja nggak? Dia lebih cepat sedikit. Ikuti warga desa. Yaya. Chen Shun, kamu bawa beberapa orang ke Qianshan buat lihat Hao Sun Jun. San Sheng, pergi ke Jurang. Bawa berapa orang? Ayo kita cari. Hei Okok, kalian ikut aku. Tambah semangat. Ayo. Ayo. Ayo tambah. Semangat. Anakku. Kemana perginya?
Ya. Aduh. Tidak. Ya, oh. Ayo. Yaya, kenapa kamu di sini? Orang-orang khawatir tahu? Apakah kamu mau bantu Iron Egg cari kejahatan? Yaya, jangan nangis. Bisa pulang sama guru? Ayo pulang. Cepat kirim ke rumah sakit. Xiao Feng, maaf. Tolong maafkan keegoisan dan kekeheadan saya. Di depan kasus itu, saya harus mengingkari janji saya padamu. Kamu tidak tahu. Di hari-hari yang saya habiskan bersama mereka,
Saya merasakannya dengan dalam di bawah tatapan itu. Sebuah hati yang miskin. Dan Yaya, yang tidak bisa diungkapkan. Untuknya, saya memiliki obsesi saya sendiri. Dokter bilang, setelah saya menderita karena cinta, saya ingin kehilangan suara saya selamanya. Saya tiba-tiba menyadari rasa sakit karena tidak bisa berbicara. Jadi, saya harus melakukan ini sebelum saya kehilangan suara saya. Panggil saya Yaya. Dan akhirnya, betapa saya berharap mengatakan padamu, aku mencintaimu. Kamu akan selalu berada di lembah gunungmu yang miskin. Menjadi guru bodohmu. Tidak pernah mempedulikanmu lagi. Halo suster. Boleh saya tanya Fang Yan di ruang mana? Dia di sana di ruang 5. Oh, terima kasih. Sama-sama. Lihat mulut guru. Pohon.
Halo semuanya, nama saya Yaya. Saya terus berjalan ke kelas dengan Yang Maha Kuasa. Belajar dengan teman sekelas. Tapi saya adalah anak yang bodoh. Setiap kali saya berbaring di luar jendela, Xia Yu melihat teman-temannya membaca. Saya berharap saya seperti mereka. Kemudian wali kelas membuat saya mengerti. Kelas dan pelajaran dengan orang-orang. Dia mengajari saya berbicara berulang kali. Saya bisa bicara pada hari Senin. Kamu tidak bisa bicara. Saya sangat ingin guru ban sekarang. Di sini saya ingin menyapa guru.